Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Selamat datang di video ini, di mana kita akan menjelajahi dua tempat yang kaya akan budaya dan keunikan. Yang pertama, kita akan menyelami pesona Yogyakarta, kota istimewa yang menyatu dengan sejarah, tradisi, dan kreativitas modern. Lalu, kita akan beralih ke Desa Ciawi Gebang, sebuah desa di Jawa Barat yang menawarkan keunikan dan kehangatan masyarakatnya. Siapkan diri Anda untuk perjalanan menarik yang penuh wawasan. Mari kita mulai. Sebelum ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2, kelas 12C6. Anggota kelompok kami yang pertama yaitu ada Isma Iwardina, Novia Anggini, Kamelia, Faiz Abdillah, Anissa Ratna, dan yang terakhir adalah Rahmadani. Yogyakarta adalah salah satu dari dua daerah istimewa di Indonesia yang memiliki status administratif khusus. Kota Yogyakarta sebagai ibu kota daerah istimewa Yogyakarta terkenal sebagai pusat pendidikan, budaya, dan pariwisata, serta sering disebut kota pelajar karena banyaknya universitas dan perguruan tinggi di sana. Yogyakarta atau daerah istimewa Yogyakarta terkenal di bagian selatan Pulau Jawa, Indonesia. Wilayah ini berbatasan dengan sebelah utara Provinsi Jawa Tengah, sebelah timur Provinsi Jawa Tengah, sebelah barat Provinsi Jawa Tengah, sebelah selatan Samudra Hindia. Peta dan letak geografis. Titik koordinat Yogyakarta adalah sekitar 7.7956 derajat lintang selatan dan 110.5695 derajat bujur timur. Pemanfaatan lahan di Yogyakarta sangat beragam. Yang pertama yaitu lahan perkotaan. Diperuntukkan untuk pemukiman, perkantoran, pusat perbelanjaan, dan fasilitas umum. Contohnya, Malioboro sebagai pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan. Yang kedua, yaitu lahan pendidikan. Diperuntukkan untuk kampus, sekolah, dan fasilitas pendidikan lainnya. Contohnya, Universitas Gadjah Mada atau UGM dengan luas sekitar 300 hektar di Buluk Sumur menjadi salah satu pusat pendidikan terbesar di Yogyakarta. Yang ketiga, yaitu lahan pariwisata, diperuntukkan untuk kawasan wisata alam, budaya, sejarah, dan buatan. Contoh, Keraton Yogyakarta sebagai ikon wisata budaya. Yang kedua, yaitu Pantai Parangtritis, yang berfungsi sebagai kawasan wisata alam di wilayah selatan Yogyakarta. Yang keempat, yaitu lahan hijau. Diperuntukkan untuk taman kota, ruang terbuka hijau, pertanian, dan kompensasi. Contoh, Taman Pintar. Meskipun merupakan kawasan edukasi, juga mengandung unsur taman hijau. Yang kedua, yaitu Taman Hutan Raya Bundar, terletak di perbatasan antara Yogyakarta dan Gunung Kidul, menjadi area konservasi hutan. Pemanfaatan lahan ini mencerminkan keseimbangan antara pembangunan urban, pendidikan, dan pelestarian alam di Yogyakarta. Bentang alam Yogyakarta memiliki kombinasi antara bentang alam alami dan buatan, mencerminkan kekayaan geografis, budaya, serta perannya sebagai destinasi wisata dan kota pendidikan. Berikut adalah rincian kenampakan bentang alam di Yogyakarta. Yang pertama, yaitu bentang alam alami, yaitu pegunungan. Pegunungan di Yogyakarta salah satunya yaitu Gunung Merapi, yaitu salah satu gunung berapi paling aktif di dunia. Yang kedua yaitu pantai, salah satunya yaitu Pantai Parangtritis.
salah satu pantai paling terkenal di selatan Yogyakarta. Yang ketiga yaitu sungai. Sungai Progo mengalir di sepanjang sisi barat Yogyakarta. Sungai ini berperan penting dalam irigasi. Yang ketiga yaitu sungai. Sungai Progo mengalir di sepanjang sisi barat Yogyakarta. Sungai ini berperan penting dalam irigasi dan juga menawarkan kegiatan wisata arung jeram. Yang keempat yaitu Sungai Opak, berperan penting dalam kehidupan masyarakat di sekitar Bantul dan Sleman. Yang kedua yaitu bentang alam buatan. Salah satunya yaitu Keraton Yogyakarta, pusat kebudayaan yang juga merupakan salah satu contoh bentang alam buatan yang menyatu dengan lingkungan kota dan alam sekitarnya. Kompleks ini mencakup berbagai bangunan bersejarah, taman, serta halaman luas. Yang ketiga yaitu Taman Kota dan Hutan Kota. Taman Pintar adalah salah satu contoh dari taman kota yang terletak di pusat kota. Taman Pintar berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, tetapi menjadi tempat edukasi sains dan teknologi yang menarik bagi anak-anak dan pelajar. Hutan Kota Babasari adalah salah satu contoh dari hutan kota. Hutan kota ini berada di kawasan Babarsari dan menjadi salah satu ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan yang memberikan keseimbangan lingkungan bagi masyarakat. Kegiatan ekonomi di Yogyakarta sangatlah didominasi oleh sektor pariwisata, perdagangan, pendidikan, dan UMKM. Yang pertama yaitu dalam sektor pariwisata. Pariwisata merupakan tulang punggung ekonomi Yogyakarta. Kota ini dikenal sebagai destinasi wisata budaya, sejarah, dan alam yang menarik pengunjung lokal maupun internasional. Contohnya yaitu Candi Prambanan. Sebagai situs warisan dunia, candi ini menarik jutaan wisatawan setiap tahunnya. Selain wisata budaya, area sekitar juga menyediakan jasa pemandu wisata dan kuliner khas. Yang kedua, yaitu dalam sektor perdagangan. Perdagangan di Yogyakarta berkaitan erat dengan industri pariwisata dan budaya lokal. Contohnya, yaitu Pasar Beringharjo, pasar tradisional terbesar di Yogyakarta, tempat masyarakat dan wisatawan membeli batik, pakaian tradisional, kerajinan, makanan, serta produk lokal lainnya. Yang ketiga, yaitu dalam sektor pendidikan. Sebagai kota pelajar, Yogyakarta dikenal dengan banyaknya institusi pendidikan, terutama universitas dan perguruan tinggi. Contohnya yaitu Universitas Gadjah Mada, salah satu universitas terbesar dan tertua di Indonesia. Yang keempat, yaitu dalam sektor UMKM. UMKM merupakan salah satu sektor vital dalam perekonomian Yogyakarta. Berbagai jenis usaha mikro, kecil, dan menengah muncul dari sektor kerajinan, kuliner, fashion, dan jasa. Contohnya yaitu batik. Industri batik menjadi salah satu UMKM yang paling dikenal di Yogyakarta. Kegiatan sosial. Yang pertama yaitu masyarakat multikultural. Masyarakat Yogyakarta dikenal sebagai kota yang dihuni oleh berbagai kelompok etnis, suku, agama, dan budaya. Penduduk asli, pendatang, serta para mahasiswa dari seluruh Indonesia membuat kota ini kaya akan interaksi sosial yang multikultural. Contohnya, yaitu adanya Festival Kebudayaan Yogyakarta, acara tahunan yang menampilkan berbagai seni dan budaya dari berbagai etnis kelompok di Indonesia.
Festival ini menjadi wadah untuk mempertemukan berbagai budaya, mulai dari tarian tradisional, musik, hingga pameran kerajinan tangan. Yang kedua, yaitu kehidupan komunitas. Yogyakarta dikenal dengan komunitas-komunitas yang sangat aktif, baik dalam bidang sosial, seni, budaya, pendidikan, maupun lingkungan. Contohnya, yaitu komunitas seni rupa, Sakoto, merupakan komunitas para seniman yang aktif memamerkan karya seni rupa di Yogyakarta. Yang ketiga, yaitu kerja bakti, merupakan salah satu tradisi penting di Yogyakarta yang melibatkan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, memperbaiki fasilitas umum, serta memperkuat rasa kebersamaan. Contohnya, yaitu kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Kegiatan ini dilakukan rutin di kampung-kampung setiap hari Minggu pagi. Masyarakat berkumpul untuk membersihkan selokan, jalan-jalan kampung, serta melakukan pengecatan ulang fasilitas umum seperti pos ronda dan balai pertemuan warga. Kegiatan budaya di Yogyakarta sangat kaya dan beragam, mencerminkan tradisi dan warisan budaya yang telah dijaga selama berabad-abad. Yang pertama yaitu upacara tradisional. Yogyakarta mempertahankan banyak upacara tradisional, salah satunya yaitu upacara sekaten. Upacara sekaten adalah upacara yang diadakan setiap tahun untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sekaten biasanya diadakan selama seminggu dan berpusat di sekitaran Keraton Yogyakarta. Seni dan budaya. Yogyakarta dikenal sebagai pusat seni pertunjukan tradisional, baik dalam bentuk tarian, wayang, maupun pertunjukan musik gamelan. Salah satu contohnya yaitu wayang kulit. Wayang kulit adalah seni pertunjukan bayangan menggunakan boneka kulit yang diiringi oleh gamelan. Yang ketiga yaitu batik, merupakan warisan budaya yang sangat penting di Yogyakarta. Batik juga diperlakukan sebagai bagian dari identitas budaya dan diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Salah satu contohnya yaitu Kampung Batik Taman Sari. Tempat ini merupakan pusat produksi batik, tulis, dan cap di Yogyakarta. Yang keempat yaitu pendidikan budaya. Salah satu contohnya yaitu banyaknya museum di Yogyakarta dan sanggar seni di Yogyakarta. Jenis wilayah. Yogyakarta masuk jenis wilayah formal dan fungsional. Wilayah formal adalah wilayah yang memiliki batasan administratif yang jelas seperti provinsi, kota, atau kabupaten. Yogyakarta merupakan daerah istimewa Yogyakarta atau DIY yang diakui secara administratif di Indonesia dengan batas-batas wilayah yang resmi dan pemerintahannya yang diatur oleh hukum negara. Yogyakarta juga masuk ke dalam wilayah fungsional karena fungsi kotanya yang menjadi pusat pendidikan, pariwisata, dan kebudayaan yang mempengaruhi daerah-daerah sekitarnya secara ekonomi dan sosial. Kesimpulan. Kesimpulan dari analisis daerah Yogyakarta adalah bahwa Yogyakarta merupakan wilayah yang kaya akan budaya dan sejarah. Dengan potensi wilayah yang besar, ekonominya didukung oleh sektor pariwisata, pendidikan, dan kerajinan. Yogyakarta juga dikenal sebagai pusat pendidikan dengan banyak universitas terkenal. Namun, ada tantangan dalam pengelolaan pertumbuhan urbanisasi dan pelestarian budaya lokal di tengah modernisasi. Baik teman-teman, karena tadi Isma telah menjelaskan materi mengenai Yogyakarta, saya akan memberi sedikit tambahan materi, yaitu mengenai karakteristik dari Desa Ciawi Gebang. Karakteristik Desa Ciawi Gebang yaitu yang pertama ada letak geografis.
Letak geografis dari Desa Ciawi Gebang terletak di Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Secara geografis, desa ini berada di kawasan dataran tinggi dengan iklim tropis yang sejuk. Yang kedua, demografi. Sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Desa ini juga memiliki komunitas yang erat dengan budaya dan tradisi lokal yang masih kental. Karakteristik yang ketiga yaitu ekonomi. Perekonomian desa sebagian besar bergantung pada sektor pertanian. Produk pertanian utama meliputi padi, sayuran, dan buah-buahan. Selain itu, ada juga usaha kecil menengah atau yang biasa disebut dengan UKM, yang bergerak di bidang kerajinan dan perdagangan lokal. Yang keempat, infrastruktur. Infrastruktur dasar seperti jalan, sarana air bersih, dan listrik umumnya sudah memadai. Namun, akses transportasi ke beberapa wilayah mungkin masih membutuhkan perbaikan. Karakteristik yang terakhir yaitu pendidikan dan kesehatan. Tersedia fasilitas pendidikan dasar seperti SD dan SMP, serta puskesmas atau posyandu sebagai fasilitas kesehatan. Penggunaan lahan di Desa Ciawi Gebang. 1. Pertanian. Mayoritas lahan digunakan untuk pertanian, terutama sawah dan perkebunan. 2. Permukiman. Permukiman tersebar di beberapa wilayah desa dengan bangunan tradisional dan modern yang bercampur. 3. Lahan hijau atau resapan. Ada lahan hijau yang digunakan sebagai area resapan air serta untuk keperluan konservasi lingkungan. Yang keempat ada lahan perkebunan. Sebagian lahan digunakan untuk perkebunan buah-buahan dan tanaman lainnya. Yang kelima ada lahan non-produktif. Ada juga beberapa lahan yang kurang dimanfaatkan secara optimal, seperti lahan kosong atau hutan kecil. Desa Ciawi Gebang juga termasuk ke dalam jenis fungsional karena desa ini memiliki fungsi utama sebagai desa agraris yang mendukung kegiatan ekonomi melalui pertanian dan perkebunan. Fungsionalitas desa terlihat dari bagaimana lahan digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi penduduknya. Juga termasuk ke dalam jenis perencanaan. Jadi dapat dikategorikan sebagai desa perencanaan jika ditinjau dari potensi pengembangan lebih lanjut. Misalnya melalui peningkatan infrastruktur, diversifikasi ekonomi, atau optimalisasi lahan non produktif.